Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan individual pada masa dewasa yang beranggotakan saya, Ati Dwi Lestari, April Eka Cahyani, Anissa Aulia Dewi, dan Anissa Lutfia. Selamat mendengarkan dan melihat video presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, karakteristik perkembangan pada masa dewasa. Definisi masa dewasa. Menurut Yusuf dan Sugandi, pengertian masa dewasa itu dapat diartikan dari 3 sisi, yaitu yang pertama sisi biologis, sisi psikologi, dan sisi pedagogis. Nah, dari sisi biologis itu dapat diartikan bahwa suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal. Dari sisi psikologi dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan. Selanjutnya, dari sisi pedagogis itu dapat diartikan bahwa masa dewasa itu ditandai dengan rasa tanggung jawab terhadap semua perbuatan. Selanjutnya, dari sudut pandang psikologi perkembangan manusia pada masa dewasa itu dibagi menjadi 3, yaitu masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan masa dewasa lanjut. Nah, di sini masa dewasa dini itu dimulai pada umur 18 tahun sampai 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai dan berkurangnya kemampuan reproduksi. Selanjutnya, masa dewasa madya. Nah, masa dewasa madya itu dimulai pada umur 40 tahun sampai 60 tahun, yakni saat dimulai penurunan fisik dan psikologis yang terlihat secara jelas pada setiap orang. Dan terakhir itu masa dewasa lanjut. Nah, masa dewasa lanjut itu dimulai pada umur 60 tahun sampai kematian. Nah, periode ini kemampuan fisik maupun psikologi itu mengalami penurunan yang sangat cepat. B. Perkembangan pada masa dewasa. Yang pertama yaitu masa dewasa dini pada umur 20-40 tahun. Masa dewasa dini adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Masa dewasa dini dikatakan sebagai masa penyesuaian diri. Tahap-tahap perkembangan masa dewasa dini yang pertama yaitu perkembangan fisik. Masa dewasa dini ditandai dengan perubahan fisik, misalnya tumbuh bulu-bulu halus, perubahan suara, menstruasi, dan kemampuan reproduksi. Yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Menurut anggapan Piaget, bahwa kapasitas kognitif memasuki dewasa ini tergolong operasional forma. Yang ketiga yaitu perkembangan peran sosial. Pada masa ini, seseorang dewasa dini mulai serius berpikir untuk mencari dan menentukan calon pasangan hidup, menikah dan membina kehidupan rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini merupakan masa yang penuh tantangan. Masa ini ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani maupun psikologis. Tahap-tahap perkembangan masa dewasa madya. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perubahan ini umumnya antara usia 40 sampai 65 tahun. Pertumbuhannya terlihat misalnya rambut mulai berubah, kulit mulai mengkerut, penurunan ketajaman penglihatan, dan masalah pendengaran biasanya terjadi pada periode ini. Yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Perubahan kognitif pada masa dewasa madya jarang terjadi karena sakit atau trauma. Yang ketiga yaitu perkembangan psikososial. Perubahan psikososial pada masa dewasa madya meliputi perpindahan anak dari rumah, peristiwa perpisahan, dan lain-lain yang terkadang mengakibatkan stres
dan pengaruh kesehatan. Yang terakhir yaitu masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut masa usia lanjut atau lansia. Perubahan fisik pada masa lansia terlihat pada perubahan-perubahan fisiologis yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Beberapa daerah yang mengalami perubahan fisik berupa penampilan pada usia dewasa akhir. Yang pertama yaitu daerah kepala, daerah tubuh, daerah persendian. Perkembangan kognitif pada masa lansia. Kecepatan memproses, mengingat, dan memecahkan masalah mengalami penurunan pada masa ini. Pada masa ini, orang-orang akan sulit mengingat secara efektif. Orang yang sudah tua menjadi pelupa dan reaksi terhadap rangsangan yang semakin lambat. Saya, Anissa Aulia Dewi, akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kebutuhan-kebutuhan masa dewasa. Secara umum, masa dewasa sudah tidak sama lagi dengan kebutuhannya pada saat remaja, yaitu berbeda. Masa dewasa terdapat beberapa tugas. Yang pertama yaitu tugas pada masa dewasa muda. Yang pertama yaitu memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama pasangan hidup. Yang ketiga, memulai hidup berkeluarga. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Yang keenam, memulai kegiatan pekerjaan. Yang ketujuh, bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara. Dan yang kedelapan yaitu menemukan persahabatan dalam kelompok sosial. Yang kedua yaitu tugas perkembangan masa dewasa. Perkembangan masa dewasa merupakan pengembangan lebih lanjut dan pematangan dari tugas-tugas perkembangan dewasa muda. Secara rinci, tugas-tugas perkembangan pada usia dewasa yaitu meliputi yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu tenggang sebagai orang dewasa. Yang kelima, yaitu menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah usia. Tugas yang terakhir yaitu tugas pada masa usia lanjut. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Yang keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu kesiapan menghadapi kematian. Cukup sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Anissa Lutfia Agustin. Saya akan melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu fase-fase perkembangan pada usia dewasa. Yang pertama, struktur dalam rentang kehidupan. Teori pertahapan ini biasanya banyak dikenal. Mulai zaman dulu, kehidupan orang dibagi menjadi fase-fase tertentu. Pembagian fase kehidupan kebanyakan mempunyai suatu sifat normatif. Juga bila hal tersebut tidak dimaksudkan demikian, namun masih sering dipakai sebagai standar tingkah laku. Yang kedua yaitu dua jenis teori pentahapan. Yang pertama, Erikson. Mengenai teori hidup Erikson 1963, setelah masa remaja, yaitu penemuan identitas seseorang sekaligus memasuki awal dewasa yang ditandai dengan penemuan intimitas atau isolasi. Maka seseorang tinggal mengalami dua fase, yaitu meliputi sebagian besar hidup seseorang. Yang B yaitu Levinson dan kawan-kawan tahun 1978 mempelajari fase-fase hidup manusia. Perhatiannya lebih tertuju kepada siklus hidup daripada jalan hidup seseorang. Ia mencari pola universalnya daripada
periode hidup yang berurutan. Jalan hidup seseorang berbeda-beda dan orang yang satu dengan orang yang lain, maka berubah selama orang hidup adalah struktur kehidupannya. Struktur kehidupan seseorang mengatur transaksi antara struktur kepribadian dengan struktur sosial. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.